Bayangkan ada sebuah pulau, tersembunyi di tengah lautan. Tak ada satupun manusia yang diizinkan menginjak tanahnya. Bahkan pemerintah sekalipun melarang siapapun mendekatinya. Ini bukan fiksi. Ini nyata. Pulau-pulau seperti ini ada, dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Kita akan menyelami rahasia terdalam dari pulau-pulau paling terlarang di muka bumi. North Sentinel Island, pulau terlarang di Samudra Hindia. Bayangkan sebuah pulau terpencil, dikelilingi laut biru yang tenang. Tampak indah, alami, dan damai dari kejauhan. Tapi siapapun yang mencoba mendekat, bisa berakhir dengan panah di dada. Inilah North Sentinel Island, tempat paling terlarang di dunia, yang menyimpan misteri peradaban kuno, yang menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar. Di mana dan seperti apa pulau ini? Lokasi: Teluk Benggala, bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Ukuran: sekitar 60 km persegi, tidak besar, tapi penuh vegetasi liar. Tidak ada pelabuhan, tidak ada bangunan modern. Dihuni oleh suku Sentinel, disebut sebagai salah satu suku paling terisolasi di dunia. Fakta menarik: pulau ini dijaga bukan oleh militer, tapi oleh suku asli. Dan tidak ada teknologi atau senjata modern di tangan mereka. Siapa sebenarnya suku Sentinel? Populasi diperkirakan 50–150 orang. Hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Tidak memiliki pertanian, tidak mengenal logam, walaupun mereka kadang memanfaatkan besi dari bangkai kapal. Bahasa mereka tidak dikenali dan tidak bisa dimengerti oleh suku Andaman lainnya. Belum pernah ada komunikasi yang berhasil dengan mereka. Mereka bisa terlihat di pantai, mengamati kapal atau drone dari jauh. Dengan tombak, panah, dan wajah yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kontak berbahaya. Ketika dunia luar mencoba mendekat. Tahun 1880-an, ekspedisi Inggris mencoba kontak gagal dan membuat permusuhan. 1974. Kru film dokumenter dari National Geographic diserang panah saat mencoba merekam, salah satu kru terluka. 2006. Dua nelayan India yang mendekat tanpa izin dibunuh dan mayatnya tidak dikembalikan. 2018. John Allen Chau, misionaris muda asal AS, mencoba mengabarkan Injil ke suku Sentinel dan dibunuh hanya beberapa jam setelah mendarat. Mereka tidak butuh gadget, tidak butuh agama, dan yang paling jelas, mereka tidak ingin kita datang. Kenapa mereka begitu agresif? Teori utama: perlindungan diri. Mereka tahu bahwa kontak dengan dunia luar penyakit, kematian. Suku-suku asli Andaman lainnya nyaris punah setelah kontak dengan penjajah dan penyakit seperti flu, campak, dan cacar. Sentinel mungkin menyaksikan sendiri kehancuran saudara-saudara mereka. Dalam budaya mereka, orang luar ancaman, bukan saudara. Kita mungkin melihat mereka sebagai tertinggal. Tapi bagi mereka, kita adalah virus yang harus dijauhi. Upaya perdamaian yang gagal. Tahun 1970–1990-an, pemerintah India coba melakukan kontak damai. Memberi hadiah seperti pisang, kelapa, cermin dari perahu. Kadang disambut, kadang diserang. Tahun 1991, wanita Sentinel tua mendekat ke perahu. Tapi setelah itu, suku kembali menghilang dan memutus semua interaksi. Tahun 2005, India resmi menghentikan semua upaya kontak. Zona larangan dideklarasikan. 5 km dari pantai dilarang mendekat. Dunia memutuskan untuk menyerah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena kita menghormati batas. Setidaknya untuk kali ini. Apa yang terjadi kalau kita nekat masuk? Hukuman bagi penyusup. Bisa dikenai pidana di India. Tapi jauh lebih parah. Kamu mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Drone militer atau ilmuwan kadang memantau dari atas, dan Sentinel akan memanah ke langit. Bahkan nelayan lokal takut melewati pulau tersebut. Kamu bisa membawa perahu tercepat, drone tercanggih. Tapi kalau kamu masuk wilayah mereka, hanya satu hal yang mereka beri, peringatan atau kematian. Misteri yang belum terjawab. Dari mana mereka berasal?
Bagaimana bahasa mereka berkembang tanpa campur tangan luar? Apa yang mereka tahu tentang dunia? Apa yang mereka pikirkan tentang manusia seperti kita? Kita tahu banyak tentang Mars, tentang kedalaman samudra. Tapi kita tidak tahu satupun cerita dari mulut suku Sentinel. Karena satu kata dari mereka tak pernah terdengar oleh dunia. North Sentinel Island bukan hanya pulau. Ia adalah simbol dari perlawanan terhadap globalisasi. Simbol dari hak untuk tidak ditemukan. Dalam dunia yang penuh interkoneksi, mereka adalah satu-satunya manusia yang tetap sepenuhnya bebas dari kita semua. Pulau Poveglia, pulau terkutuk di Italia. Bayangkan sebuah pulau kecil di tengah keindahan Venesia yang romantis. Tapi tidak ada wisatawan di sana. Tidak ada kapal yang berani berlabuh. Karena sejak ratusan tahun lalu, pulau ini dikenal dengan satu nama. Pulau Poveglia, pulau yang terkutuk. Tempat di mana kematian lebih dari sekadar akhir kehidupan. Di mana dan seperti apa Poveglia? Letaknya hanya sekitar 10 menit dari pusat Venesia. Luasnya kecil, sekitar 7 hektar, tapi penuh reruntuhan tua. Terlihat indah dari kejauhan, tapi terasa sunyi, menekan, dan menyeramkan saat mendekat. Dilarang dikunjungi secara umum, butuh izin khusus atau sewa pribadi, dengan risiko hukum. Ironis, pulau ini begitu dekat dengan keramaian, tapi rasanya seperti dunia lain. Dunia kematian yang belum selesai. Sejarah awal Poveglia. Abad ke-5. Tempat perlindungan penduduk dari invasi barbar. Abad ke-14. Muncul wabah pes, dan Venesia butuh tempat isolasi. Maka Poveglia dijadikan tempat karantina besar-besaran. Ribuan orang sakit dikirim ke sana, tidak untuk sembuh, tapi untuk mati. Mayat dibakar massal, dikubur bersama, atau dibiarkan membusuk. Fakta mengejutkan. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang meninggal dan dikuburkan di pulau ini selama wabah. Neraka wabah dan asal kutukan. Cerita horor dari masa wabah. Pasien dikirim paksa meskipun belum jelas sakit. Banyak yang dibakar hidup-hidup agar tidak menyebar penyakit. Pulau menjadi semacam kuburan terbuka. Bahkan hari ini, saat tanah digali, sering ditemukan sisa tulang manusia. Penduduk sekitar percaya bahwa tanahnya sendiri tercampur abu manusia. Poveglia bukan hanya pulau, tapi juga kuburan massal, tempat di mana kematian mengalahkan kehidupan. Rumah sakit jiwa dan cerita gila. Tahun 1922, bekas bangunan dipakai sebagai rumah sakit jiwa. Cerita pasien melihat hantu dan bayangan, tapi dianggap delusi. Seorang dokter dilaporkan melakukan eksperimen kejam, seperti lobotomi brutal. Konon, dokter itu akhirnya bunuh diri dengan melompat dari menara karena dihantui pasiennya. Sejak itu rumah sakit ditutup, dan pulau kembali ditinggalkan. Efek suara, bisikan samar, Ayuto, Ayuto. Pengalaman orang-orang yang pernah masuk. Beberapa penjelajah urban explorer, mengaku mendengar suara aneh. Suara jeritan, langkah kaki, dan dering lonceng dari menara, yang sudah tidak berfungsi. Peralatan elektronik seperti kamera dan kompas tiba-tiba rusak. Ada yang mengaku kerasukan, panik, bahkan pingsan di tempat. Beberapa video viral di YouTube merekam bayangan dan suara tanpa sumber. Mereka yang masuk ke Poveglia tak pernah keluar dengan perasaan yang sama. Ada yang membawa luka. Ada yang membawa mimpi buruk seumur hidup. Mengapa dilarang? Kenapa tidak dibuka saja? Pemerintah Italia melarang akses karena alasan keamanan bangunan. Tapi banyak yang percaya alasan sebenarnya adalah supranatural. Beberapa investor pernah ingin membangun hotel. Semua mundur setelah kunjungan pertama. Pulau ini disebut sebagai tanah terkutuk oleh pendeta lokal. Apakah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kekuatan tak terlihat yang menjaga agar pulau ini tetap diam dan tidak diganggu? Teori dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah tanah Poveglia menyimpan energi jahat? Apakah arwah ratusan ribu korban masih terjebak di sana?
Ataukah pulau ini hanyalah korban sejarah, tapi dibungkus oleh cerita rakyat? Apakah benar pemerintah menyembunyikan sesuatu? Mungkin kita tak akan pernah tahu. Karena untuk mengetahuinya, kita harus berani bermalam di Pulau Kematian. Poveglia tidak hilang dari peta, tapi hilang dari hati manusia. Ia bukan pulau yang dilupakan, tapi pulau yang dipilih untuk tidak diingat. Dan kalau suatu hari kamu menginjak Venesia, cobalah lihat ke arah selatan. Karena di balik keindahan kanal dan gondola, ada sebuah pulau yang diam dalam kutukannya sendiri. Pulau Gruinard, senjata biologis di Skotlandia. Ada sebuah pulau kecil di Skotlandia. Tidak ada yang tinggal di sana. Tidak ada pohon rindang. Tidak ada rumah. Tapi bukan karena pulau itu angker atau berhantu, melainkan karena manusia telah mengubahnya menjadi laboratorium kematian. Inilah Pulau Gruinard, pulau senjata biologis yang dilarang dikunjungi selama hampir setengah abad. Karena satu alasan, antraks. Di mana itu Pulau Gruinard? Terletak di pesisir barat Laut Skotlandia, dekat desa kecil Leyde. Luasnya hanya sekitar 2 km persegi. Terlihat damai dan indah dari kejauhan. Tapi selama lebih dari 50 tahun, pulau ini dijuluki pulau paling mematikan di Inggris. Jangan tertipu oleh keindahannya. Karena pulau ini pernah diracuni oleh ilmu pengetahuan yang tidak punya belas kasihan. Awal eksperimen gila. Perang Dunia Kedua. Tahun 1942. Inggris khawatir Nazi akan menggunakan senjata biologis. Inggris pun membuat eksperimen sendiri, diam-diam. Gruinard dipilih karena terpencil, tidak berpenghuni, dan mudah dikontrol. Militer membawa bom berisi spora antraks dan domba sebagai objek uji coba. Hasil, domba mati dalam waktu singkat. Spora tetap hidup di tanah pulau selama puluhan tahun. Apa yang terjadi di Gruinard disembunyikan dari dunia. Tapi tanahnya menyimpan racun kematian yang tak terlihat. Kenapa antraks? Antraks adalah bakteri mematikan yang bisa hidup dalam bentuk spora. Daya tahan tinggi, bisa bertahan di tanah, air, bahkan dalam suhu ekstrim. Gejala, demam, sesak, perdarahan internal, kematian cepat. Tidak ada obat pasti pada masa itu. Tujuan militer. Jika Nazi menyerang dengan gas, Inggris ingin punya senjata balasan biologis. Ini bukan perang senjata api. Ini perang mikroorganisme yang membunuh secara diam-diam. Pulau yang terlarang. Setelah uji coba selesai, pemerintah sadar, antraks terlalu berbahaya. Pulau dinyatakan terkontaminasi permanen. Ditutup dari publik, dilarang keras dikunjungi, ditempatkan peringatan keras. Danger biological hazard. Pulau ini bahkan dihilangkan dari peta selama beberapa tahun. Efek suara, suara peringatan militer, suara detektor, narasi dramatis. Bayangkan, sebuah pulau indah yang tidak bisa disentuh manusia karena tanahnya sendiri adalah racun. Protes dan kontroversi. Tahun 1981, sekelompok aktivis pro-lingkungan kirimkan surat pada pemerintah. Bersihkan pulau atau kami akan kirim tanah antraks ke Downing Street. Pemerintah mulai merasa tertekan. Akhirnya, proyek pembersihan dimulai tahun 1986 biaya lebih dari 500.000 pound. Tanah pulau disemprot formaldehida dalam jumlah besar, dikikis, dan dibakar. Butuh waktu 48 tahun untuk memperbaiki kerusakan satu eksperimen. Tapi apakah kerusakannya benar-benar bisa dihapus? Sudah aman. Tapi siapa yang mau datang? Tahun 1990. Pulau dinyatakan bebas antraks. Pemerintah bahkan memelihara domba baru di sana untuk uji coba keamanan. Namun publik tetap takut, reputasi buruk sudah melekat. Tidak ada penduduk. Tidak ada yang ingin membeli atau tinggal. Pulau ini akhirnya dijual ke keturunan pemilik lama, tapi tetap kosong. Mereka bilang pulau ini sudah aman. Tapi bisakah kamu percaya tempat yang menyimpan senjata biologis selama 50 tahun? Pelajaran kelam dari pulau kecil. Gruinard adalah simbol dari apa yang bisa terjadi saat sains kehilangan etika.
Senjata biologis masih dikembangkan hingga sekarang lebih canggih, lebih tersembunyi. Apakah kita belajar dari masa lalu? Atau hanya menunggu pulau lain untuk kembali diracuni? Di balik tenang dan sunyinya sebuah tempat, bisa tersembunyi sejarah kelam yang lebih menakutkan dari hantu. Karena hantu tidak bisa membunuhmu. Tapi spora antraks? Bisa. Dalam hitungan jam. Gruinard bukan pulau berhantu. Tapi pulau yang dihantui oleh sejarah, oleh senjata, oleh keserakahan manusia dalam perang. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Karena ketakutan, tidak pernah benar-benar hilang. Pulau Surtsey, pulau baru yang dilarang. Bayangkan sebuah pulau yang muncul tiba-tiba dari dasar laut. Seperti mitos Atlantis yang terbalik. Tapi bukan pulau kuno yang tenggelam. Melainkan pulau baru, yang dilahirkan oleh api bumi. Tapi, kenapa pulau ini dilarang dikunjungi siapapun? Apa yang disembunyikan di sana? Pulau yang lahir dari letusan. Tahun 1963, laut dekat Islandia tiba-tiba menggelegak. Gunung berapi bawah laut meletus hebat. Selama 4 tahun, magma dan abu membentuk daratan baru. Tahun 1967, pulau ini resmi terbentuk, diberi nama Surtsey. Nama ini diambil dari Surtur, dewa api dalam mitologi Nordik. Pulau ini bukan dibentuk oleh waktu, tapi oleh kekuatan paling mematikan di bumi, magma dan tekanan. Pulau baru yang masih perawan. Tidak ada manusia tinggal di sana. Tidak ada bangunan, jalan, atau pelabuhan. Karena sejak awal, pulau ini dijadikan zona eksperimen ilmiah alami. Tujuan, untuk melihat bagaimana kehidupan tumbuh dari nol. Tanpa intervensi manusia, tanpa bibit buatan, tanpa polusi. Di Surtsey, para ilmuwan melihat evolusi, secara langsung. Bagaimana kehidupan memulai dari tanah yang belum pernah disentuh. Dilarang masuk, bukan karena bahaya fisik. Tidak seperti pulau terkutuk lain. Larangan di Surtsey bukan karena hantu, tapi karena manusia dianggap ancaman utama. Kehadiran manusia bisa merusak ekosistem mikroskopis. Bahkan satu jejak kaki saja bisa membawa benih asing. Contoh kejadian. Ilmuwan pernah menemukan biji tomat tumbuh liar, ternyata berasal dari kotoran manusia saat buang air. Pulau ini bukan dilarang karena kematian, tapi karena kehidupan yang harus dijaga agar tetap murni. Zona eksklusif ilmuwan. Hanya segelintir ilmuwan yang boleh mengunjungi dengan izin sangat ketat. Mereka hanya boleh membawa perlengkapan steril. Tidak boleh meninggalkan apapun, bahkan jejak sampah sekecil tisu. Pulau dijaga oleh hukum lingkungan Islandia dan Badan Internasional UNESCO. Ilmuwan mencatat, munculnya lumut pertama. Serangga mulai datang melalui angin. Burung mulai bersarang. Vegetasi alami tumbuh dari nol. Surtsey adalah laboratorium terbesar dan paling murni di dunia. Satu-satunya tempat di mana kita bisa menyaksikan genesis, versi ilmiah, teori dan rasa penasaran publik. Karena tertutup, banyak orang jadi penasaran. Muncul teori konspirasi. Apakah pulau ini tempat eksperimen rahasia? Apakah ada makhluk hidup buatan? Atau bahkan penyimpanan virus mematikan? Tapi semua teori ini tidak pernah dibuktikan. Hanya karena manusia tidak bisa terima dilarang masuk. Manusia selalu penasaran pada yang tak bisa disentuh. Bahkan ketika larangan itu dibuat, untuk melindungi kehidupan itu sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Surtsey masih ada, tapi perlahan terkikis oleh laut dan angin. Ukuran pulau sudah berkurang karena erosi. Diperkirakan hanya akan bertahan sekitar 100 tahun lagi. Tapi data yang dikumpulkan sudah sangat berharga bagi ilmu bumi, biologi, dan ekologi. Pulau ini lahir dari api, dan akan mati oleh laut. Tapi selama ia hidup, ia menyimpan rahasia tentang bagaimana dunia kita dimulai. Pelajaran dari Surtsey. Surtsey menunjukkan bahwa kehidupan selalu menemukan cara. Tanpa manusia, alam bekerja dengan ritmenya sendiri. Pelajaran terbesar,
Manusia seringkali bukan pencipta, tapi perusak. Kita ingin tahu segalanya. Tapi kadang, untuk benar-benar memahami alam, kita harus membiarkannya sendiri. Surtsey bukan pulau legenda, bukan pulau-pulau kematian, tapi ia adalah pulau kehidupan murni, yang satu-satunya jalan untuk menjaganya adalah dengan tidak mendekatinya. Pulau yang muncul dari kegelapan laut, hanya untuk jadi saksi bisu bahwa kehidupan tak selalu butuh manusia, tapi manusia selalu butuh alam. Pulau Snake Island, neraka penuh ular di Brasil. Bayangkan kamu menginjakkan kaki di sebuah pulau, dan dalam setiap 1 meter persegi tanah yang kamu pijak, ada 5 ular mematikan yang mengintai dari semak, dari pohon, dari balik batu. Inilah Ilha da Queimada Grande, atau lebih dikenal dunia sebagai Pulau Ular Snake Island, tempat paling mematikan di muka bumi, yang dilarang dikunjungi siapapun, bahkan oleh militer Brasil sendiri. Di mana letak pulau ini? Terletak sekitar 33 km dari pantai Sao Paulo, Brasil. Luas, hanya sekitar 43 hektar, tapi menyimpan ribuan ular. Terisolasi, tidak berpenghuni, dan dipenuhi vegetasi liar. Dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Pulau kecil ini tampak seperti surga tropis dari kejauhan. Tapi begitu kamu mendarat, kamu masuk ke neraka yang merayap. Siapa penghuninya? Sang pembunuh tanpa suara. Pulau ini adalah habitat eksklusif dari ular paling mematikan. Golden Lancehead Viper, Botrops insularis. Racunnya bisa mencairkan daging manusia, menyebabkan gagal ginjal, pendarahan otak, dan kematian dalam hitungan jam. 5x lebih kuat dari spesies ular lainnya. Tidak ada penangkal di pulau. Bahkan satu gigitan saja bisa berarti kematian. Ini bukan sekadar ular. Ini adalah mesin pembunuh alami yang mendominasi pulau tanpa predator. Legenda gelap dan mitos kematian. Cerita lokal menyebutkan seorang penjaga mercusuar dan keluarganya tewas digigit ular saat tidur. Warga sekitar percaya pulau ini dikutuk. Ada yang mengatakan harta karun disembunyikan di sana, dijaga ular-ular iblis. Tapi fakta ilmiah jauh lebih menyeramkan daripada mitos. Karena ular-ular itu nyata. Ribuan jumlahnya. Dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Kenapa bisa ada ribuan ular di sana? Ribuan tahun lalu, pulau ini terpisah dari daratan akibat kenaikan air laut. Predator alami hilang. Ular berkembang biak tanpa henti. Burung migrasi jadi mangsa utama. Karena makanan langka, ular ini berevolusi memiliki racun super cepat mematikan. Dalam dunia tanpa kompetitor, mereka jadi penguasa mutlak. Bahkan manusia pun tak berani melawan. Pulau yang dilarang oleh pemerintah Brasil. Pemerintah Brasil melarang siapapun masuk ke Snake Island. Hanya peneliti khusus dengan izin ketat yang boleh datang dan harus dikawal. Ada denda besar dan hukuman pidana bagi penyusup. Bahkan nelayan pun dilarang berlabuh di dekatnya. Ini bukan sekadar larangan biasa. Ini peringatan keras. Masuk ke pulau ini, masuk ke kuburanmu sendiri. Bahaya, eksploitasi, dan penyelundupan. Golden Lancehead sangat langka dan mahal di pasar gelap, hingga puluhan ribu dolar per ekor. Ada penyelundup yang nekat masuk pulau demi keuntungan. Tapi risiko sangat tinggi, banyak yang tidak kembali. Peneliti juga khawatir ekosistem pulau rusak jika manusia masuk terlalu sering. Oleh karena itu, Snake Island tetap dijaga ketat, bahkan oleh Angkatan Laut Brasil. Serakah dan bodoh. Dua alasan utama kenapa manusia tetap mencoba masuk neraka ini. Apakah pulau ini akan bertahan? Perubahan iklim, aktivitas ilegal, dan perburuan membahayakan keberadaan pulau. Golden Lancehead masuk daftar spesies terancam punah. Tapi, sebagian ilmuwan percaya pulau ini harus tetap liar, tetap terlarang. Karena itu satu-satunya cara agar spesies langka tetap bertahan. Kadang, tempat paling mematikan di dunia adalah tempat perlindungan terakhir bagi spesies yang unik dan indah. Pulau ini bukan hanya dipenuhi ular, tapi dipenuhi misteri, racun, dan peringatan.
tentang bagaimana alam bisa jauh lebih brutal daripada cerita horor buatan manusia. Dan ingat, kalau suatu hari kamu melihat pulau cantik dari kapal di lepas pantai Brasil, jangan pernah tergoda untuk singgah. Karena itu bukan tempat untuk manusia. Itu pulau milik para pembunuh berbisa. Pulau Diego Garcia, pulau yang diambil alih militer. Sebuah pulau tropis. Lautnya biru jernih. Pasirnya putih bersih. Tapi bukan tempat wisata. Karena sejak tahun 1970-an, tidak ada warga sipil yang diizinkan di sana. Inilah Pulau Diego Garcia. Tempat yang dulunya rumah bagi ribuan orang. Kini berubah jadi markas militer super rahasia. Dan dikelilingi oleh tabir misteri, konspirasi, dan penderitaan manusia. Di mana itu Diego Garcia? Diego Garcia terletak di tengah Samudra Hindia, antara Afrika dan Asia. Bagian dari Kepulauan Chagos, dulunya koloni Inggris. Luas sekitar 44 km persegi, berbentuk setengah bulan, memiliki laguna besar. Terlihat damai, tapi nyatanya dikuasai oleh militer. Diego Garcia adalah pulau tropis yang disulap menjadi benteng militer Amerika Serikat. Dan tak banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Asal-usul pulau yang dicuri. Tahun 1960-an, Inggris dan AS membuat kesepakatan rahasia. Pulau ini dijual oleh Inggris ke AS, meski masih dihuni. Sekitar 2.000 lebih warga Chagosian yang tinggal di sana sejak generasi ke generasi. Tapi tiba-tiba, mereka diusir secara paksa. Dibuang ke Mauritius dan Seychelles tanpa kompensasi. Banyak jatuh miskin, trauma, dan kehilangan identitas. Bayangkan, suatu hari tentara datang ke pulau tempat keluargamu tinggal selama ratusan tahun. Dan bilang, kalian harus pergi. Pulau ini milik militer sekarang. Pembangunan pangkalan rahasia. Setelah pengusiran, AS mulai membangun pangkalan militer besar-besaran. Saat ini Diego Garcia adalah markas penerbangan strategis AS di Samudra Hindia. Tempat jet pembom B-52, kapal induk, kapal selam nuklir. Basis komunikasi rahasia untuk operasi intelijen global. Tidak ada akses untuk media, turis, atau sipil. Diego Garcia bukan hanya pangkalan, tapi jantung operasi militer AS di Timur Tengah, Asia, bahkan Afrika. Konspirasi dan operasi rahasia. Dugaan kuat. Digunakan sebagai tempat penyiksaan rahasia, Black City, CIA. Disebut dalam dokumen tentang program penahanan ilegal, Extraordinary Rendition. Ada saksi dan laporan bahwa tahanan, tidak resmi, disiksa di sana. Tapi semua informasi dibungkam atau dibantah secara halus oleh pemerintah. Seperti Pulau Alcatraz di Laut Lepas. Tapi yang ini tak terlihat oleh mata dunia. Karena dikelilingi oleh militer, perjanjian rahasia, dan senjata strategis. Orang-orang yang terlupakan. Warga Chagosian selama puluhan tahun berjuang untuk kembali. Membawa kasus ke pengadilan Inggris, Eropa, bahkan PBB. Banyak hidup sebagai pengungsi di Mauritius dan Inggris tanpa kewarganegaraan jelas. Tahun 2019. Mahkamah Internasional menyatakan pengusiran itu ilegal. Tapi Inggris dan AS tetap menolak memulangkan mereka. Mereka yang dulu punya rumah, kini jadi pengembara. Dan pulau mereka berubah jadi tempat perang yang tak bisa mereka sentuh lagi. Apakah Diego Garcia masih aktif? Ya, sangat aktif. Digunakan saat Perang Teluk, Perang Afghanistan, hingga operasi di Suriah. Juga punya fasilitas komunikasi satelit global. Diperkirakan memiliki bunker bawah tanah dan jalur pendaratan darurat untuk pesawat luar angkasa NASA. Pulau ini tidak hanya menyimpan senjata, tapi juga menyimpan sejarah gelap yang ingin dilupakan banyak pihak. Apakah dunia akan bertindak? Banyak negara di PBB mendesak Inggris untuk mengembalikan pulau ini ke Mauritius. Warga Chagosian menuntut hak kembali dan kompensasi. Tapi militer AS tak berniat angkat kaki. Dunia bisa mengecam. Tapi siapa yang bisa menekan dua kekuatan terbesar di planet ini? Diego Garcia bukan pulau hantu.
Tapi pulau hidup yang dibungkam. Pulau milik manusia, yang diubah menjadi mesin militer. Dan hingga kini, masih diselimuti kabut rahasia, konspirasi, dan penderitaan. Sebuah pulau yang dicuri, dan dunia hanya bisa menonton dari kejauhan. Pulau Hashima, kota mati di Jepang. Bayangkan sebuah pulau kecil di tengah laut Jepang, penuh dengan gedung beton tinggi, tapi tak satu pun manusia tinggal di sana. Inilah Pulau Hashima, dijuluki Gunkanjima, Pulau Kapal Perang. Dulu pusat tambang batu bara dan kemakmuran. Sekarang, jadi kota mati yang menakutkan. Letak dan penampakan Pulau Hashima terletak sekitar 15 km dari kota Nagasaki. Luas hanya sekitar 6,3 hektar kecil, tapi padat. Disebut Gunkanjima karena dari jauh bentuknya seperti kapal perang. Sekarang, reruntuhan beton, rumah kosong, sekolah sunyi, dan gedung pencakar langit yang rapuh. Dari kejauhan, terlihat seperti kapal perang raksasa. Tapi saat kamu mendekat, yang kamu temui hanya puing-puing sejarah. Awal sejarah, pulau kaya dan modern. Tahun 1887, Mitsubishi membeli pulau ini untuk tambang batubara bawah laut. Lalu dibangun pemukiman padat, apartemen beton bertingkat, sekolah, rumah sakit. Pulau Hashima menjadi simbol kemajuan industri Jepang. Di tahun 1959, kepadatan penduduk mencapai rekor, 5.259 orang tertinggi di dunia. Bayangkan hidup di pulau sekecil itu. Tapi ada bioskop, klinik, sekolah, bahkan taman bermain. Semua demi satu hal, batu bara. Kehidupan yang tidak seindah yang dibayangkan. Meski modern, hidup di sana keras. Ruang sempit, laut yang ganas, cuaca ekstrim menghantam dinding beton. Terdapat tangga darurat bawah tanah, lorong-lorong sempit. Banyak pekerja terpaksa bekerja dalam bahaya di tambang bawah laut. Di bawah gemerlap industrialisasi, ada kehidupan gelap dan penuh tekanan. Masa kelam Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Kedua, Jepang memaksa tahanan perang Korea dan Cina bekerja di tambang. Kondisi sangat buruk. Banyak yang mati karena kecelakaan dan kelelahan. Sampai sekarang, masih ada kontroversi dan tuntutan permintaan maaf. Di balik kemegahan beton, ada darah dan air mata yang tertinggal. Kejatuhan yang cepat. Tahun 1974, batubara kehilangan nilai ekonomis. Mitsubishi menutup tambang. Penduduk meninggalkan pulau dalam hitungan hari. Semuanya ditinggalkan begitu saja. Buku sekolah, sepeda, mainan anak-anak. Seolah waktu berhenti. Pulau ini menjadi kapsul sejarah. Kota mati, yang tak pernah dihidupkan kembali. Kembali jadi sorotan dunia. Tahun 2009, pemerintah Jepang membuka pulau untuk tur terbatas. 2015, UNESCO menetapkan sebagai situs warisan dunia. Jadi lokasi syuting film James Bond, Skyfall, 2012. Tapi banyak area masih tertutup karena bangunan rapuh dan berbahaya. Dari tambang, jadi reruntuhan. Dari tempat kerja, jadi lokasi horor dan misteri. Misteri dan aura menyeramkan. Banyak rumor tentang suara-suara aneh di malam hari. Turis melaporkan perasaan seperti diawasi. Dipercaya arwah para pekerja tambang dan korban perang masih menetap. Bangunan roboh sendiri. Suara langkah kaki tanpa orang. Ini bukan hanya pulau mati, tapi pulau yang menyimpan arwah masa lalu. Pulau Hashima adalah pengingat tentang kegemilangan industri, tentang penderitaan manusia, dan tentang apa yang terjadi saat alam mengambil kembali yang pernah dirampas. Kota mati ini mungkin sudah ditinggalkan, tapi kisahnya masih hidup dan membekas selamanya. Misteri pulau berpindah dan pulau tak terdata. Di dunia modern yang penuh peta satelit, masih ada pulau yang berpindah lokasi, dan pulau yang tidak tercatat di peta manapun. Bagaimana mungkin? Apakah ini kesalahan sistem, ilusi, atau sesuatu yang lebih misterius?
Apa itu pulau berpindah? Istilah pulau berpindah bukan sekadar dongeng. Contoh nyata, Pulau Bermeja, Meksiko dulu ada, lalu hilang. Beberapa pulau kecil di kawasan Pasifik dan Laut Cina Selatan bergeser posisinya dalam citra satelit dari tahun ke tahun. Bahkan GPS militer mencatat perubahan koordinat yang tak masuk akal. Apakah pulau ini benar-benar berpindah? Atau bumi menyembunyikan gerakan kecil yang tak bisa kita pahami? Fenomena alam bisa jadi penyebab? Penjelasan ilmiah meliputi erosi pantai dan abrasi, aktivitas lempeng tektonik, pulau pasir, sandbar, yang muncul dan hilang tergantung pasang surut. Tapi ada beberapa pulau batuan padat yang secara teori tidak bisa berpindah. Contoh kasus, Sandy Island di antara Australia dan Kaledonia Baru muncul di Google Maps, tapi hilang saat ekspedisi ke sana. Google mencatatnya. Kapal laut mencarinya. Tapi yang ditemukan hanya laut kosong, pulau tak terdata, lebih banyak dari yang kamu kira. Terdapat ribuan pulau kecil yang belum terdata secara resmi di peta nasional. Jepang pernah menemukan pulaunya sendiri yang baru setelah survei 2013. Indonesia juga memiliki ribuan pulau kecil tanpa nama banyak baru tercatat setelah 2017. Fakta mengejutkan. Lebih dari 6.000 pulau di dunia ini belum diberi nama dan belum dimiliki resmi oleh negara manapun. Kasus ganjil. Pulau yang muncul dan menghilang. Satu pulau New More, Bangladesh, India. Muncul tahun 1970 karena gempa. Diklaim oleh dua negara. Tapi hilang total pada tahun 2010. Dua pulau Uotsuri, sengketa Cina-Jepang. Muncul dan hilang tergantung pada musim. Kadang terlihat di citra satelit, kadang tidak. Bagaimana bisa sepotong daratan eksis lalu hilang seperti fata morgana? Teori konspirasi disembunyikan? Beberapa teori menyebut pulau-pulau ini dihapus dari peta karena alasan militer atau geopolitik. Pulau rahasia milik militer besar, AS, Cina, tidak dimasukkan ke publik. Ada juga dugaan pulau digunakan untuk eksperimen ilegal. Jika kamu mengetik koordinatnya, kamu melihat laut, tapi para nelayan bilang mereka pernah berlabuh di sana. Misteri pulau bergerak di Indonesia. Beberapa pulau kecil di perairan timur Indonesia dicatat oleh nelayan, berpindah dari tahun ke tahun. Cerita rakyat dari Papua dan Maluku menyebut pulau yang menolak didekati. Mereka bilang pulau itu bernafas dan bergerak. Tidak ada data resmi. Tapi cerita ini terus diwariskan turun-temurun. Mungkinkah ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan? Antara mitos, fakta, dan sesuatu yang disembunyikan? Dunia masih penuh misteri. Meski manusia punya teknologi canggih, kita belum tahu segalanya tentang laut. 80% samudra masih belum dipetakan secara rinci. Pulau bisa muncul esok pagi karena letusan bawah laut, atau bisa tenggelam selamanya karena bumi bergerak. Mungkin kita belum siap untuk tahu semua yang ada di balik lautan. Karena kenyataan bisa lebih aneh dari fiksi. Pulau yang berpindah, pulau yang tidak muncul di peta. Mungkin hanyalah kesalahan, atau mungkin bukti bahwa bumi masih menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Jangan percaya semua yang kamu lihat di peta. Karena dunia ini lebih luas, lebih misterius, dan lebih hidup dari yang kamu kira. Kenapa ada pulau yang tidak boleh dikunjungi? Faktor keselamatan, alam, racun, satwa liar. Faktor budaya, suku terasing, sejarah kelam. Faktor politik, militer, geopolitik. Faktor spiritual dan mistis. Kesimpulan dan renungan. Kadang, ada tempat di dunia ini yang tidak seharusnya dijamah.